Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pasti masih kenal dengan sosok gadis ini. Gadis yang berteriak menghina Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan gagah berani, mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat menjijikan, dan akhirnya dia sekarang menggunakan rompi orange ya sahabat-sahabat ya. Rompi orange yang digunakan, dan dia sudah menyampaikan permohonan maaf sambil menangis menyesali perbuatannya. Kami menerima permintaan maaf dari mahasiswi cantik tersebut, akan tetapi kami berharap agar proses hukum tetap berjalan. Nah, kali ini saya akan kembali mereaksi video terkait bagaimana ketika dia sedang berorasi dan menghina Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan mengatakan bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto tak perlu berpanjang lebar. Seperti videonya, kita simak berikut. Saya mengajak kawan-kawan untuk rangkum satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala Prabowo. Ini nih modelnya kalau orang kuliah, tapi otak, hati, dan mulutnya tidak dikuliahin. Badan aja yang dibawa ke kampus, otak disimpan di rumah, kan nggak beres. Demo apaan seperti ini? Kasar sekali mulutnya. Sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Kawan-kawan tidak perlu takut. Kita di sini bersama, tidak perlu takut oleh kacung-kacung rezim di sana. Perempuan tapi mulutnya Karena apa? Karena kita kasar sekali, guys. suara itu bukan kacung-kacung rezim yang berdiri di sana memprovokasi kita. Karena apa? Karena mereka dibayar lebih dari kita. Maka kawan-kawan, harusnya Prabowo Gibran sadar 100 hari tidak becus berdiri di 100 hari tidak becus, padahal penilaian masyarakat itu 80% mengakui dan yakin dengan kinerja presiden. Tidak becus mendengarkan suara kita. Maka kawan-kawan, Astagfirullahaladzim. tidak ada kata akhir dari perlawanan. Perlawanan akan terus ada dan berlipat ganda. Jadi para kacung-kacung rezim, jangan pikir kita akan menyerah, karena kita tidak akan menyerah, karena kita akan terus berlawan sampai Prabowo Gibran sadar bahwa mereka tidak becus, bahwa mereka adalah anjing. Selamat kawan-kawan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Nih mulut yang tidak pernah disekolahin. Saya mengajak kawan-kawan untuk rangkum satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala Prabowo anjing. Kurang sekali. Prabowo anjing. Di hadapan rekan-rekannya sungguh gagah berani mengeluarkan kalimat-kalimat kasar, dan ternyata setelah ditahan menangis. Sembunyi barisan sakit hati, pakai mode gelap padahal sedang terang-terangnya. Apa yang disuarakan mahasiswa kok beda dengan rakyat yang adu ayo aja. Mahasiswa berdemo karena dibayar, mahasiswa karbitan partai teriak lantang untuk partai politik, bukannya belah hak rakyat Indonesia. Ini malah sebaliknya, mana demo kawal pampasan aset dan kawal para koruptor yang merugikan rakyat. Aduh ampun, dah kacau mahasiswa, sekarang banyak yang karbitan. Mahasiswa karbitan, partai politik yang penting dapat uang. Ternyata cantik. Oh, ketua BEM ya. Betul, terlalu kotor mulutnya.
Gak ada kata capek untuk memakzulkan Prabowo dan Gibran. Sepakat kawan-kawan? Prabowo dan Gibran memilih membuat undang-undang yang anti rakyat, tidak berpihak pada kita semua. Padahal gak ada kata capek untuk memakzulkan Prabowo. Perempuan cantik berhijab tapi mulutnya kotor. Bangsa. Mencari kau, ya apabila polisi tidak bisa menangkapmu, ya kau manusia biadab, terlalu kotor mulutmu. Sebagai anak-anak bangsa yang beretika dan beragama seperti yang kau pakai hijabmu, ya kau tidak mempunyai sopan santun, membicarakan, mengatakan orasimu tapi terlalu kotor, mengucapkan menghina kepala negaramu sendiri. Kau ucapkan kepala negaramu sendiri adalah anjing. Kau tidak bisa dimaafkan. Ingat, kau tidak bisa dimaafkan. Sudah sangat salah itu, Bang. Tidak bisa. Tidak selayaknya seorang kaum intelektual mengeluarkan kalimat-kalimat menjijikan seperti itu. Lagi ini bukan generasi-generasi muda penerus ini. Ini bisa jadi manusia-manusia pemecah belah anak-anak bangsa ini ke depannya. Tangkap ini, manusia seperti ini tidak bisa dibiarkan lagi berkeliaran, khususnya berbaur dengan mahasiswa-mahasiswa di Indonesia ini. Tangkap ini orang, harus ditangkap, tiada maaf bagi. Sekarang gue tanya sama kalian, apakah yang dilakukan orang ini benar atau salah? Oke, sekarang kita coba belajar bareng-bareng apa itu demo atau unjuk rasa. Kalau menurut undang-undang yang dilansir dari hukum online, demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dilakukan seseorang atau lebih di tempat terbuka. Nah, di dalam undang-undang ini juga ada tata cara demonstrasi atau unjuk rasa. Kayak waktunya harus di jam berapa, tempatnya di mana, supaya nggak mengganggu ketertiban umum. Dan di dalam peraturan demo atau unjuk rasa ini ada juga larangan tentang menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan. Nah, yang dilakukan mbak-mbak berjilbab yang katanya mahasiswa itu udah termasuk kegiatan demo atau unjuk rasa yang dilarang, karena yang diorasikan di sini adalah kebencian dan juga penghinaan, dan ini tuh ada pasal-pasalnya. Sebenarnya kalau mau bisa aja orang ini dicari dan ditangkap, nggak perlu waktu lama. Tapi ketebak kalau ditangkap pasti ada narasi kita dibungkam. Ya, tetap lo yang salah, lo udah dikasih ruang buat berpendapat, buat kritik kebijakan, ini malah menghina dan ujaran kebencian. Mahasiswa sekarang tuh, aduh. Bagi lu yang pikirannya nggak kebuka, skip video ini karena video ini hanya untuk orang-orang yang pikirannya terbuka. Adik-adik mahasiswa, kalian ngerti nggak sih sebenarnya kalian itu ngomong apa? Kalian itu berbuat apa? Tuntutannya saja sudah tidak masuk akal. Kok minta Jokowi diadili? Hubungannya apa? Dari tahun 98 sampai saat ini, udah berapa demo yang terjadi di Indonesia? Hah? Apakah itu bisa berubah Indonesia? Korban provokasi. Apalagi kalau misalnya kalian demonya dengan cara-cara seperti ini, ngata-ngatain presiden, atau memang ban di jalan, mereka sengaja digerakkan oleh seseorang. Masyarakat. Aduh. Musinya apa coba? Hah? Yang bukannya kalian didengar, malah kalian bakal dikecam orang. Coba bikin demonya itu yang tertib, ikuti aturan gitu loh. Ada beberapa pertanyaan sebagai mahasiswa yang ingin gue tanyain kepada mahasiswa yang demo-demo kemarin ini, ya. Apakah kalian sudah melakukan research kalau misalnya Prabowo turun, misalnya Jokowi diadili, atau tuntutan-tuntutan apalah kalian itu ya, dikabulkan, apakah bisa merubah Indonesia? Hah? Udah nggak bikin penelitian? Pertanyaan selanjutnya, sebelum kalian melakukan demo, apakah kalian sudah melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang seharusnya mahasiswa tahu? Ya, apakah kalian sudah melakukan itu? Ya, dari peraturan-peraturan yang mungkin kalian pikir minor, yang kalian pikir akan merugikan masyarakat, akan merugikan negara, akan bikin negara jatuh ini, udah nggak bikin penelitian-penelitian itu? Hasilnya mana? Ya, kalau ada hasilnya, kalian udah mencoba nggak mengkomunikasikan ini dengan pemerintah? Gitu, Pak, saya udah melakukan penelitian nih dengan aturan Bapak ini, tapi dari hasil penelitian saya ada Pak poin-poin yang akan merugikan masyarakat ini Pak, ada dampaknya yang akan benar-benar merugikan Indonesia ini, membuat Indonesia ini jatuh Pak. Kalian udah belum buat dialog seperti itu? Ingat loh ya, mahasiswa itu punya tempat yang spesial. Apakah kalian pakai tempat spesial itu sebagaimana mestinya? Hah?
Mahasiswa itu bukan cuman turun ke jalan aja mau protes. Sebelum protes itu, demonstrasi itu adalah hal yang terakhir. Kalau misalnya step-step tersebut itu udah kalian lakuin, pertanyaannya apakah udah kalian lakuin? Apakah kalian udah melakukan penelitian? Terus mencoba mendiskusikan dengan orang-orang pemangku jabatan ini, ya? Mau dari presiden ke, mau anggota DPR ke, mau orang yudikatif ke, orang-orang hukum ke, kalian udah belum komunikasikan gitu? Ya, ajak mereka berdiskusi, ya. Kalian punya tempat loh sebagai mahasiswa, besar banget tempat kalian, ya. Bisa kalian melakukan diskusi, meminta untuk diskusi sama orang-orang yang menjabat di sana. Jangan kalian mengatasnamakan tindakan-tindakan demonstrasi kalian dengan cara-cara seperti itu sebagai proses demokrasi. No, nggak kayak gitu dong, ya. Apalagi kalau poin-poin demo kalian ini, itu hal-hal yang, aduh, bisa banget ketebak, ya. Titipan dari siapa? Coba dong, kalian lihat apa sih yang darurat di Indonesia? Hah? Bukan demokrasi yang darurat di Indonesia? Bukan, di Indonesia itu darurat korupsi. Kalian mau nggak turun di jalan, tanpa dikomandoin dari orang-orang politik untuk memaksa orang-orang yang berwenang di sono tuh untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, untuk mengesahkan undang-undang hukuman metong bagi para koruptor? Mau nggak kalian demo itu? Karena masalah Indonesia yang terbesar adalah itu. Nggak usah demo macam-macam. Itu masalah Indonesia yang terbesar, Dek. Pasti semua yang ada di mindset kalian ini kalau kita demo pasti ada perubahan. Indonesia akan menjadi lebih baik kayak gitu. Enggak. Indonesia hanya akan berubah jika kalian semua ini yang muda-muda termasuk saya ini merubah diri dulu, belajar dulu, ya. Terus ambil kejadian ini, ambil pelajaran dari orang-orang korup, orang-orang yang bertindak semena-mena, yang saat ini menjabat, ambil itu sebagai pelajaran agar nanti ketika kamu ada di posisi itu kamu tidak bertindak yang sama. Kayak gitu. Makanya belajar dari sekarang. Karena apa yang bisa merubah Indonesia? Yang bisa merubah Indonesia adalah anak mudanya yang belajar. Itu toh. Demonstrasi tidak akan merubah Indonesia. Nggak usah kok capek-capek mau tuntut-tuntut itu orang-orang yang emang busuk di sana, ya. Tunggu aja mereka masanya selesai. Pada saat kamu masanya ada di situ, kamu jangan berlaku yang sama. Kalau kamu mahasiswa terus kamu lihat video ini terus kamu merasa tersinggung bahkan marah, emosi gitu ya, karena kita tidak sepemikiran, berarti kamu bukan mahasiswa. Karena mahasiswa sejati adalah mahasiswa yang pikirannya terbuka menerima kritikan, bukan cuma mau mengkritik. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Apa yang diperlihatkan oleh mahasiswi tersebut pada saat melakukan orasi ketika aksi Indonesia Gelap itu sudah sangat tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang kaum intelektual, dan bahkan orang-orang yang seperti ini yang kemudian menghilangkan bahkan menurunkan citra dari mahasiswa itu sendiri. Karena apa yang kemudian disampaikan, perilaku yang ditampilkan itu tidak mencerminkan sebagai seorang mahasiswa. Tidak masuk akal misalnya mereka yang mengatasnamakan diri sebagai kaum intelektual, agen of change atau agen perubahan, kontrol sosial, akan tetapi mereka dengan leluasa mengeluarkan kata-kata kasar, membinatangkan seseorang, apalagi menghina seorang pemimpin negara, menghina seorang presiden. Dan wajar saja ketika netizen kemudian memberikan rujakan keras, memberikan tampolan keras terhadap mahasiswa tersebut. Cantik-cantik kok gitu, mulutnya kasar. Ya, tapi kita pahamlah bahwa seperti inilah orang-orang yang kemudian hanya menyekolahkan tubuhnya, menyekolahkan badannya tanpa membawa kepala, pikiran, dan hatinya ikut bersekolah, ikut kuliah, sehingga seperti inilah kejadian yang kemudian ditampilkan oleh mahasiswa tersebut. Dia dengan tegas, dengan lantang menghina Bapak Presiden Prabowo Subianto, tapi setelah ditangkap akhirnya dia menangis minta maaf. Dan ini seperti inilah yang selalu dilakukan oleh mental-mental yang tidak beres yang ada di Republik Indonesia ini. Akan tetapi kita meminta kepada penegak hukum, meskipun permohonan maafnya kita terima, akan tetapi perilakunya mesti tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya kira demikian. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.